Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 0320010342. Saya dari kelas L. Di sini saya akan membuat video pembelajaran IPS kelas tinggi, yaitu dengan judul Perubahan Wilayah di Indonesia. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran STEP. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Dan agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, kita bernyanyi dulu ya. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, terima kasih. Silahkan duduk lagi. Anak-anak, negara kita mempunyai wilayah yang luas sekali. Nah, adik-adik ada yang tahu seberapa luas wilayah di negara kita? Dan berapa banyak provinsi yang kita miliki? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan yang terjadi di wilayah negara kita. Tujuannya agar kita dapat memahami perkembangan wilayah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus dapat membedakan perubahan apa saja yang terjadi di wilayah Indonesia, seperti perubahan yang terjadi di wilayah provinsi dan perubahan di wilayah laut teritorial. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Baik, untuk kegiatan di pagi hari ini, di sini kakak akan membagi beberapa kelompok kecil, di mana anggota dari kelompok tersebut saling membantu satu sama lain. Baik, kakak akan membagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi di wilayah Indonesia. Tolong disimak baik-baik ya adik-adik. Kemudian diskusikan. Bagian A, perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Faktor-faktor pendorong perubahan provinsi di Indonesia antara lain: 1. Memudahkan sistem administrasi pemerintahan. 2. Keberhasilan para pejuang merebut wilayah NKRI dari penjajah. Yang ketiga, adanya jejak pendapat. Dan yang keempat yaitu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dan bagian B yaitu perubahan wilayah laut teritorial Indonesia. Wilayah laut Indonesia mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Batas laut teritorial Indonesia dihitung sejauh 3 mil dari garis pantai saat air turun. Yang kedua yaitu Deklarasi Juanda, menerapkan konsep wawasan Nusantara. Yang ketiga, tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen. Yang keempat, Konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1942 memutuskan wilayah laut bagi negara kepulauan dihitung sejauh 200 mil dari garis pangkal teritorial. Nah, itulah penjelasan dari kakak tentang perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah Indonesia. Sekarang adik-adik diskusikan.
Baik, apakah adik-adik sudah selesai? Ya, bagus. Sekarang kakak akan memberikan kuis per individu. Kuisnya yaitu 1. Sebutkan 2 faktor pendorong perubahan provinsi di Indonesia. Adik-adik, apakah ada yang tahu? Iya apa? Ya, betul sekali jawabannya ya. Yang jawab tadi dari kelompok berapa? Iya, kelompok 2 ya. Jadi, salah satu faktor pendorong perubahan provinsi di Indonesia yaitu memudahkan sistem administrasi pemerintahan dan keberhasilan para pejuang merebut wilayah NKRI dari penjajah. Baik, untuk kuis yang kedua yaitu 2. Sebutkan 3 perubahan apa saja yang terjadi di wilayah laut teritorial Indonesia. Apakah adik-adik ada yang tahu? Iya apa? Iya, jawabannya bagus ya. Ini yang jawab dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ya. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah laut teritorial Indonesia yaitu 1. Batas laut teritorial Indonesia dihitung sejauh 3 mil dari garis pantai saat air turun. Yang kedua, Deklarasi Juanda menerapkan konsep wawasan Nusantara. Yang ketiga yaitu tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen. Jadi, untuk skor sementara yaitu seri atau 50 untuk kelompok 1 dan 50 untuk kelompok 2. Nah, tinggal satu kuis lagi. Kuis yang ketiga yaitu pada tanggal berapa pemerintah Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Ya, kelompok 2. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya ya. Jadi, pemerintah Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen yaitu pada tanggal 17 Februari 1969. Baik, adik-adik, untuk skornya yang paling tinggi yaitu kelompok 2, karena anggota dari kelompok 2 menjawab 2 pertanyaan atau kuis yang kakak tadi kasih. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Ayo adik-adik, beri selamat untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1, jangan berkecil hati ya. Kedepannya harus belajar lebih giat lagi. Oke adik-adik? Oke, baik. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Yang pertama, perubahan wilayah provinsi di Indonesia, di mana yang menjadi faktor pendorong perubahan provinsi di Indonesia antara lain 1. Memudahkan sistem administrasi pemerintahan. Yang kedua, keberhasilan para pejuang merebut wilayah NKRI dari penjajah. Yang ketiga, adanya jejak pendapat. Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dan yang kedua yaitu perubahan wilayah laut teritorial Indonesia, di mana perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Batas laut teritorial Indonesia dihitung sejauh 3 mil dari garis pantai saat air turun. Yang kedua yaitu Deklarasi Juanda menerapkan konsep wawasan Nusantara. Yang ketiga, tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen.
Yang keempat, Konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 memutuskan wilayah laut bagi negara kepulauan dihitung sejauh 200 mil dari garis pangkal teritorial. Dan yang terakhir, sebelum kakak tutup perjumpaan kita pada hari ini, kakak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya, supaya kalian bisa mengembangkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan di sekolah. Silahkan kerjakan tugas tersebut masing-masing di rumah, ya adik-adik. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.